wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, al-ikhwan wal akhwat, rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita tentunya kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Kembali kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Ahadits al-Ahkam karya al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan seputar haid. Di pertemuan terakhir kita membicarakan masalah hukum mencium atau mencumbui istri yang sedang haid. Di malam hari ini kita lanjutkan pembahasan berikutnya, dan jika waktu mencukupi kemungkinan kita akan selesaikan masalah haid, supaya pertemuan berikutnya tinggal masalah nifas. Kita lihat apa yang beliau sebutkan. Kelanjutan hadis tentang darah haid, yaitu di hadis 139. Kata beliau rahimahullah, wa ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid qala yatasaddaqu bi dinar aw nisfu dinar. Rawahul khamsatu wa sahahul hakim wa ibn Qattan wa rajjaha ghairuhuma waqfahu. Hadis ini penulis rahimahullah bawakan untuk kita tentang orang yang mendatangi istrinya dalam keadaan dia haid. Apa baginya ketika dia jatuh dalam masalah tersebut? Kata beliau dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata tentang seorang yang mendatangi istrinya padahal dia dalam keadaan haid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, dia bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Kata beliau diriwayatkan oleh Imam 5, disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Ibn Qattan. Tapi selain daripada keduanya, lebih merojikan hadis ini adalah hadis yang mauquf dari ucapan Ibn Abbas, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar, hadis yang menyatakan bahwa seorang yang mendatangi istrinya, yaitu berhubungan badan dengan istrinya yang sedang haid, dia harus membayar kafarah
bersedekah 1 dinar atau setengah dinar, itu adalah hadis yang dhaif secara marfu dari ucapan Nabi SAW. Bahkan Al-Imam Syu'bah yang ada dalam sanad hadis sebelumnya beliau sahihkan dia marfu dari ucapan Nabi SAW. Setelah itu beliau rujuk, beliau mengulang pendapat beliau tentang hadis itu, dan beliau berkata, kuntu majnunan fasahhahtuh. Sebelumnya saya gila sehingga saya mensahihkannya. Artinya itu salah besar. Itu adalah kesalahan besar. Yang benar ini ucapan Ibn Abbas, bukan dari ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ para ulama berbicara tentang hukum kafarohnya. Seorang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Kita tidak berbicara tentang dosanya. Kalau dosanya, sepakat para ulama, tidak ada silang pendapat. Terkait dengan orang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Itu dosa besar. Karena dia melanggar larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Mereka bertanya kepada kamu tentang seorang yang sedang haid atau tentang darah haid. Kata Allah, "Qul huwa adha fa'tazilun nisaa'a fil mahid." Katakan itu darah kotor, itu najis. Jauhi perempuan saat haid. Kata Nabi SAW, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Lakukan segala sesuatu kecuali berhubungan badan. Sudah kita baca di pertemuan yang lalu hadis ini. Artinya berhubungan badan dengan perempuan yang sedang haid haram. Allah larang. Allah Subhanahu wa taala melarang. Jadi disepakati dosanya. Cuman apakah ada dendanya selain tobat? Kalau tobat wajib, kan ini dosa besar. Melakukan larangan Allah, melanggar batasan-batasan Allah. Wajib baginya bertobat dengan tobat nasuha. Berjanji untuk tidak mengulanginya. Tapi apakah ada kafaroh baginya? Ini diperselisihkan. Bagi yang mensahihkan hadis tadi, ya dia harus bayar kafaroh 1 dinar atau setengah dinar. 1 dinar atau setengah dinar. Ya sekarang berapa 1 dinar? Ya tinggal kita kembalikan ke mata uang dinar. Ke mata uang dinar. Setiap zaman tentunya berbeda nilainya. Kita harus lihat sekarang berapa 1 dinarnya. Itu yang kita bayar. Itu yang kita bayar. Para ulama rahimahullah berpendapat wajib dia bayar kafarah. Sebagiannya lagi tidak wajib karena hadisnya dhaif. Secara marfu karena hadisnya dhaif secara marfu. Itu adalah pendapat dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala belum mungkin ya dari pendapat ulama rahimahumullah setelah ya beliau berkata faqad irtakaba ma'siyatan kabiratan nafsu Syafi'i ala annaha kabirah wa tajibu 'alaiha taubah. Ini kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Orang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid itu adalah maksiat, dosa besar. Telah disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah itu adalah dosa besar. Wa tajibu 'alaihi taubah. Wajib baginya untuk bertobat.
Kemudian Imam Nawawi berkata, wa wujubil kafarati qaulan lisyafi'i. Akan wajibnya kafarah, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala belum punya dua pendapat. Setelah itu belum menegaskan, belum katakan wa astahuhuma wa huwal jadid, yang paling sahihnya dari Imam Syafi'i, dan ini ada pendapat baru dari Imam Syafi'i, wa mimman wa qaulu Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad fi ihdah riwayatain, dan pendapat Imam Malik serta Abu Hanifah serta juga Imam Ahmad dalam satu riwayat, wa jamahiris salaf, dan mayoritas salaf, annahu la kafarata alaihi, bahwasanya tidak ada kafarah baginya. Ini pendapat yang dinukil oleh Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, serta satu riwayat dari Imam Ahmad, tidak wajib kafarah. Kenapa? Haditsnya tadi dhaif. Dan ini pendapat insya Allah yang kuatnya. Yang wajib bagi seorang yang mendatangi istrinya yang sedang haid adalah bertobat kepada Allah, ya, dengan taubat yang nasuha, taubat yang sebenarnya, dan tidak wajib baginya kafarah, karena itu dosa besar. Itu adalah dosa besar. Ini pendapat mayoritas. Ini adalah pendapat mayoritas. Kita tidak pakai ini ucapan Ibnu Abbas. Kenapa? Karena ada salaf juga yang menyelisihinya. Kan ana sudah pernah sampaikan kepada antum di majelis juga Bulghul Maram, bahwa ucapan dari sahabat itu bisa jadi hujah dengan dua syarat. Ucapan sahabat bisa jadi hujah dengan dua syarat. Syarat pertama, tidak menyelisih dalil Quran ataupun hadis. Ini ucapan Ibnu Abbas ini secara nas Quran, hadis tidak ada yang diselisihi. Syarat kedua, tidak diselisih oleh sahabat lain dari kalangan para salaf, orang-orang terdahulu. Nah, ucapan ini diselisihi oleh salaf yang lain. Oleh karena itu dia bukan hujjah. Dia bukan hujjah. Makanya mayoritas ulama fikih tidak berpendapat dengannya. Mayoritas ulama fikih tidak berpendapat dengannya. Jadi dengan hadis ini kita keluar dengan kesimpulan bahwa mendatangi perempuan yang sedang haid dosa besar. Yang wajib bagi kita adalah bertobat bagi siapa saja yang jatuh di dalamnya, dengan tobat nasuha, dan tidak wajib baginya kafarah berdasarkan pendapat mayoritas. Berdasarkan pendapat mayoritas rahimahumullahu ta'ala. Ini yang disebutkan, bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menukilkan hadis tadi di atas. Ini kan Bulghul Maram fikih dari fikih Syafi'i, hadisnya susunannya. Imam Nawawi, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri belum katakan tidak sahih. Imam Nawawi bahkan belum katakan wa huwa haditsun dhaifun bittifaqil huffaz. Itu hadis yang dhaif berdasarkan kesepakatan para ahli hafal hadis. Jadi dhaif hadisnya berdasarkan apa? Kesepakatan. Padahal kalau kita melihat, kadang Imam Nawawi rahimahullah belum kadang bermudahan dalam mensahihkan hadis. Tapi bersamaan dengan itu di sini belum katakan bahwa ini ya hadis adalah hadis yang dhaif berdasarkan kesepakatan. Ini adalah hadis yang dhaif berdasarkan kesepakatan. Dan kalau kita tahu sudah dhaif, kita tidak amalkan. Karena hadis dhaif itu dibuang, bukan diamalkan. Hadis dhaif itu dibuang, bukan diamalkan. Yang mengatakannya Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri, Al-Hafidz, ya, beliau katakan hadis dhaif al-yutrah. Hadis dhaif itu dibuang, bukan diamalkan. Bukan diamalkan. Bahkan walaupun dalam fadhail amal, walaupun dalam masalah keutamaan amalan, kan keutamaan amalan juga dari agama.
termasuk dalam agama, sama hukumnya dengan hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis yang lain. Kemudian berikutnya kata beliau, hadis kedua dalam pertemuan kita ini, Wan Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum, muttafaqun alaihi fi hadits. Kata beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah perempuan kalau dia haid tidak sholat dan tidak berpuasa? Hadits riwayat Bukhari Muslim. Ini hadits belum potong langsung ya, penggalannya, potongannya yang mau belum sampaikan. Ini ada kisahnya. Ada kisahnya. Yaitu Nabi kita Muhammad SAW belum menyatakan bahwa perempuan itu kurang akal, kurang agama. Ada seorang perempuan bertanya, kenapa perempuan dikatakan kurang akal, kurang agama? Nabi jelaskan, bukankah persaksian 2 orang perempuan itu senilai dengan 1 orang laki-laki? Berarti kurang akal, kurang agama ini. Ini dibilang kurang agamanya dari sisi ini. Bukankah kalau dia haid tidak sholat dan tidak berpuasa? Nah, ini dia kurang agamanya. Hadis ini hadis sahih, tidak diragukan. Penulis rahimahullah ta'ala bawakan kepada kita untuk satu hukum, yaitu seorang perempuan kalau dia haid tidak boleh berpuasa. Dan kalau dia berpuasa tidak sah puasa. Tidak sah puasanya. Ini berdasarkan kesepakatan kaum muslimin dengan hadis yang ada di hadapan kita. Nabi SAW jelaskan seorang perempuan kalau dia haid lam tasum, tidak boleh berpuasa. Dan wajib dia qadha, berbeda dengan sholat. Kalau sholat tidak wajib dia qadha. Kalau puasa wajib dia qadha di hari yang lain. Di hari yang lain. Ini disebutkan oleh para ulama kesepakatan dalam pembahasan yang kita sebutkan lewat hadis ini. Kemudian hadis ketiga, kata beliau rahimahullah di nomor 141, Wan Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, lamma ji'na sarif hittu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam if'ali ma yaf'alul hajj. Ghayra an la tatufi bil baiti hatta tathurin. Muttafaqun alaihi fi haditsin, sama juga hadis sahih. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, tatkala kami datang ke Makkah yaitu untuk haji, saya haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, if'ali, lakukan. Ma yaf'alul hajj, apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji, ghairu an la tatufi bil baiti hatta tathuri. Hanya saja tak boleh kamu tawaf sampai kamu suci. Hanya saja tidak boleh kamu tawaf sampai kamu suci. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sahih hadis. Satu juga hukum yang belum ingin sampaikan, yaitu permasalahan tawaf bagi seorang perempuan yang sedang haid. Sepakat para ulama berdasarkan hadis yang ada di hadapan kita bahwa seorang perempuan yang sedang haid tidak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah. Boleh dia melakukan yang lain, ya, bahkan boleh dia bersa'i, ya, antara Safa dan Marwah, boleh. Tapi tawaf tidak dibolehkan. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi misalnya contoh kasus,
Ada seorang perempuan ingin umroh misalnya, atau ingin haji. Dari Indonesia dia berangkat. Ingin umroh atau haji. Dia boleh melakukan perbuatan-perbuatan umroh. Ketika sampai di sana dia haid. Boleh dia melakukan perbuatan umroh kecuali tawaf. Mengelilingi Ka'bah. Itu diharamkan berdasarkan kesepakatan. Hadisnya kami rasa sangat jelas karena Nabi berkata, lakukan semuanya kecuali tawaf. Lakukan semuanya kecuali tawaf. Nanti boleh kalau suci. Karena Nabi bilang, hatta tatuhuri, sampai kamu suci. Ketika dia suci, maka itu baru boleh dia tawaf mengelilingi. Kemudian hadis terakhir di pertemuan kita kali ini, dan hadis terakhir ini adalah hadis yang mudah, alhamdulillah, karena kita sudah ambil pembahasan di pertemuan yang lalu, di pekan yang lalu. Kata beliau rahimahullah di hadis 142, wa'ad Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirajuli fi imra'atihi wa hiya haid. Faqala ma faqal izar. Rawahu Abu Daud wa dha'afah. Kata beliau rahimahullah dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, bahasanya beliau berkata, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang halal untuk seorang suami dari istrinya dalam keadaan dia haid? Itu pertanyaannya. Apa yang boleh dilakukan? Faqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma fawqal izar, yang di atas sarung. Yang di atas sarung. Rawahu Abu Daud, riwayat Imam Abu Daud, tapi belum doibkan. Dan memang hadisnya doib, cuman kita tak perlu ini hadis, karena cukup hadis sebelumnya. Saya sudah bacakan di pertemuan yang lalu, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk pakai sarung dan Nabi mencumbuinya. Nabi menyuruhnya untuk pakai sarung dan Nabi apa? Mencumbuinya. Itu sudah kita sampaikan di hadis nomor 138. Nomor 138. Jadi hadis ini sebenarnya untuk mendukung sebelumnya bahwa seorang suami itu boleh mencumbui istrinya walaupun dia dalam keadaan apa? Haid. Yang penting di balik sarung. Artinya tidak boleh dia berjima. Yang lainnya boleh, kata Nabi, nahukullah syai'in ila nikah. Bahkan kita tegaskan di pertemuan yang lalu, boleh walaupun tidak pakai sarung. Hanya saja tidak boleh yang satu itu. Tidak boleh yang satu itu. Itu alhamdulillah, jadi hadis ini bersamaan dengan doibnya, kita juga sudah mengambil hukum pembahasan seputar hal tersebut. Jadi kita cukupkan alhamdulillah. Sisa satu hadis sebenarnya, cuman karena khawatir kalau kita baca ini tidak cukup waktunya. Karena satu hadis terakhir ini terkait dengan masalah nifas. Terkait dengan masalah nifas. Bagus kita akhirkan saja di pertemuan yang akan datang, insyaallah taala, dengan satu hadis itu. Dan memang kalau waktunya masih panjang nanti di pekan akan datang, ya kita bisa masuk di kitabul sholat. Karena kita satu hadis, kita akan masuk di pembahasan sholat. Insyaallah ta'ala. Kita masuk di tanya jawab. Bagi yang mau tanya langsung, boleh angkat tangan bertanya. Bagi yang lewat kertas, boleh juga diajukan lewat kertas.
Ini ada pertanyaan pertama. Apa benar jika kita bersolawat pada Nabi di hari Jumat, walaupun hanya satu kali dalam keadaan kita duduk, lalu kita meninggalkan tempat duduk tersebut, di situ ada cahaya Nabi. Begitu juga dalam keadaan berkendara. Kita sholawat pada Nabi lalu kita tinggalkan tempat duduk kendaraan kita, akan ada cahaya. Karena mendengar ada ustadz menyampaikan seperti itu. Apakah betul apa yang disampaikan ustadz tersebut dan apa dalilnya? Walau anak tidak tahu kalau ada cahayanya. Yang kita tahu itu Nabi SAW bersabda, "Man shalla alayya sholatan wahidatan, sallallahu alaihi asyra." Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kemudian Nabi juga menganjurkan untuk kita bersolawat dimanapun kita berada, karena solawat kita itu akan sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada cahaya, itu wallah. Mungkin kita perlu tanya ustaz yang kita dengar itu, apa dalilnya? Apa dalil terkait dengan hal tersebut? Karena saya pribadi pernah membahas tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi SAW. Bahkan pernah anak khutbah Jumat kan di pesantren, dan anak bahas tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi apa saja. Walau tidak mendapatkan hal itu. Keutamaannya. Walau kalau memang masih samar, mungkin bisa kita tanya ustaz yang kita dengar, apakah ada hadis yang kita bilang ada, yang kita cari tahu apakah sahih atau dhaif. Karena kita tidak bisa berbicara tentang suatu amalan tanpa hadis yang jelas dan yang kuat dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini ada pertanyaan berikutnya. Pada saat buang air, disunahkan memakai batu atau air. Apakah itu juga berlaku saat buang air kecil? Iya, berlaku sama semuanya. Dalam buang air kecil ataupun air besar, sunnah kita pakai batu. Sebagaimana juga sunnah kita pakai air. Dan kalau terkumpul antara air sama batu, lebih utama pakai air daripada batu. Tapi kalau ada air saja, maka cukup air saja. Kalau ada batu saja, maka cukup batu saja. Itu berlaku untuk air besar, buang air besar atau buang air kecil. Sama hukum. Ini ada pertanyaan, saya tinggal di tempat yang sering tergenang air hujan. Jika saya berwudu sebelum berangkat ke masjid dan melewati genangan air yang berasal dari got yang meluap, yang mungkin saja terdapat najis di sana, apakah saya harus mengulang wudu saya sebelum melakukan sholat? Tidak perlu. Ketika badan kita kena najis, itu tidak membatalkan wudu. Cuma kita tak boleh sholat kalau ada najis di badan. Kita cuci saja kaki selesai. Cuci saja kaki. Karena najis lain yang kena kita itu tidak membatalkan wudu. Itu tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Berikutnya, bolehkah kita sholat tahiyat masjid setiap kali keluar masjid dengan masjid yang sama? Boleh. Sunnah kecilannya kan masuk masjid. Masuk masjid. Yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ya. Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yarka rak'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai sholat 2 rakaat. Ini kan setiap kali kita masuk masjid disunahkan. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Wallahu a'lam.
Apa hukumnya jika kita jual beli online di masjid? Apa hukumnya jika seorang kurir yang baku nego ongkir dan sepakat dalam masjid, tapi secara online? Haram, tak boleh. Tak boleh melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, apakah secara online ataupun offline. Sama hukumnya, tidak ada bedanya ya antara offline dengan online. Karena ilahnya adalah bukan online dan offline, tapi jual beli. Itu perhatikan ilahnya. Karena sebabnya inilah yang kita bisa praktekkan dari zaman Nabi SAW nanti sampai hari kiamat. Kalau kita mengatakan sebabnya karena offline, bahaya, banyak jual beli yang kita gugurkan dari dalil. Sehingga sebab yang paling tepat adalah jual beli. Kapan jual beli kita lakukan? Online atau offline? Maka di dalam masjid tidak dibolehkan. Karena Nabi SAW doakan supaya jual belinya tidak diberikan keuntungan. Tidak diberikan keuntungan. Itu wallahu a'lam. Apakah boleh kita berdakwah walaupun ilmu kita belum banyak? Iya. Kalau berdakwah hanya sekedar mengajak orang ya untuk pergi mendengarkan kebaikan atau kasih tahu orang kebaikan, tidak apa-apa walaupun kita sedikit. Adapun mau mengkaji Al-Quran dan Sunnah lebih dalam lagi, karena kita butuh ilmu. Kita butuh ilmu untuk mengkajinya. Terutama bahasa Arab. Seorang yang mau mengajak orang kepada Al-Quran dan Sunnah wajib tahu bahasa Arab. Wajib. Fardu ain bagi orang yang mau mengajak orang ke Quran dan Sunnah, dia mengajarkan Quran, dia mengajarkan hadis Nabi. Mau menyampaikan Quran, mau menyampaikan hadis. Fardu ain baginya untuk belajar bahasa Arab. Karena bagaimana dia mau paham apa yang dia sampaikan, sementara dia sendiri tidak paham terhadap apa yang dia omong. Itu wallahu a'lam. Apakah boleh berdoa dan mengharapkan seorang untuk menjadi jodoh kita? Boleh, tidak ada orang melarang. Boleh. Ya. Kita mengharapkan dan berdoa agar orang itu menjadi jodoh kita. Boleh. Iya. Ada bertanya langsung? Silakan, Pak. Tidak positif ya, jadi ditengah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi ada 3 pertanyaan dari Bapak kita. Alhamdulillah, Masya Allah. Memang belum selalu 3. Selalu kalau belum berdiri, selalu 3. Makanya saya siapkan terus untuk menulis. Karena biasanya saya lupa apa yang perlu tanyakan pertama. Jadi selalu saya bersiap. Selalu kalau ada belum berdiri, sudah harus siap. Jadi pertanyaan pertama tentang ya, apakah ada doa lagi setelah sholat jenazah? Hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, Pak, beliau bersabda, "Idza shallaitum
alal janazati fa'akhlitu lahu du'a. Apabila kalian mensolati jenazah, ikhlaskan doa untuk. Apabila kalian mensolati jenazah, ikhlaskan doa untuk. Makanya dalam sholat jenazah itu bahkan sebagian para ulama mengatakan rukun dari sholat jenazah adalah selain takbir 4 kali adalah doa. Kalau ada orang tidak baca surah Al-Fatihah, ada orang tidak baca sholawat, dia cuma berdoa dari rakaat takbir pertama, kedua, ketiga, keempat. Tidak apa-apa, karena rukunnya adalah takbir pertama, kedua, ketiga, keempat, dan doa. Dan doa. Itu bahkan ada yang mengatakan seperti itu. Walaupun yang sunnahnya itu takbir pertama setelahnya Al-Fatihah, takbir kedua setelah sholawat, takbir ketiga doa, takbir keempat salam. Iya. Apakah ada doa setelahnya? Tidak ada tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW. Tidak dinukil dari Nabi SAW belum berdoa setelah sholat jenazah. Tidak pula dari Abu Bakar, tidak dari Umar, tidak dari Utsman, tidak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, tidak pula dinukil dari generasi terbaik. Berdoa setelah sholat jenazah. Yang ada hadisnya adalah kalau kalian mensolatinya, ikhlaskan doa. Itu doa yang ma'ruf dari Nabi kita Muhammad SAW. Boleh kita pilih doa-doa yang datang dari beliau. Dia boleh kita pilih yang panjang. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi'afu anhu. Ya, apalagi istilahnya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi'afu anhu. Terus apalagi? Wa abdilhu darun khairum min darihi wa ahlan khairum min ahlihi wa terus wa'idhu min adabil qabr wa adabin nar. Ada juga wa'adikulhul jannah. Macam-macam yang warid dari Nabi kita Muhammad SAW. Ada juga bacaan Allahumma ighfir li syahidina wa ghaibina wa unsana wa dukurina wa sogirina wa kabirina. Dan doa-doa lain yang warid dari Nabi kita Muhammad SAW yang boleh kita baca. Kalau kita ganti kata gini, kata itu, boleh. Disebutkan semuanya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di kitab Ahkam Al-Janaiz. Doanya di dalam sholat jenazah, bukan di setelahnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada adzan di kuburan saat menurunkan mayat? Itu Pak, tidak ada tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada dari sahabat Nabi SAW. Orang meninggal itu dari masa Nabi. Dari masa Nabi kita Muhammad SAW. Belum bahkan ada yang meninggal istrinya, ada anaknya. Tapi tidak pernah dinukil bahwasanya belum ada. Demikian pula di masa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di masa Abu Bakar, di masa Umar, di masa Utsman, di masa Ali, tidak ada azan saat menguburkan. Dalil mereka yang mengazankan adalah dia kiaskan saat dia lahir. Kan kalau lahir, sunnah azan. Katanya juga saat meninggal, ditaruh di kuburan, sunnah azan. Dalil azan saat lahir, doib. Gimana caranya kita mau kiaskan doib ke? Jadi pendalilannya tentunya tidak diterima. Oleh karena itu para ulama rahimahumullah memfatwakan semuanya azan di kuburan adalah bid'ah. Di antara memfatwakan adalah sebibah rahimahullahu ta'ala, cuman orang awam kadang anggap ulama Wahabi. Ulama Wahabi. Nah ini berbicara sesuai dengan kenyataan. Karena semua yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW itu namanya bid'ah. Semua yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW itu namanya bid'ah. Kita mau terima atau tidak, Nabi yang mengatakan. Karena Nabi katakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sungguh setiap perkara baru adalah bid'ah. Bukan kita yang bilang, Nabi yang bilang, cuma kita teruskan. Cuma kita yang teruskan. Ini bukan Wahabi yang bilang, tapi Nabi SAW. Setiap yang tidak ada ajarannya di masa Nabi, maka itu namanya bid'ah. Itu namanya bid'ah. Wallahu a'lam.
Baik, masalah tongkol, apakah beda? Apakah Nabi tidak pakai tongkol? Apakah Nabi tidak pakai tongkol kalau sholat? Tidak pakai. Dari mana kita tahu? Karena ya itu namanya penutup kepala, saudara. Apapun yang menutupi kepala kita, itu Nabi lakukan. Imam kan menutup kepala, tidak harus sama. Tidak sama. Itu Nabi lakukan. Gitu. Ya kita berbicara tadi, Nabi tidak lakukan. Kalau kita lakukan, maka beda. Tidak boleh salah. Ya kan? Tidak boleh kita batalkan sholat. Wala tubtilu amalakum. Tidak boleh kalian batalkan amalan kalian. Salah, tidak boleh. Iya, kapan kita sudah mulai beramal, tidak boleh dibatalkan kecuali darurat. Ada ular saja, tidak boleh kita batalkan. Kita bunuh ularnya, lanjutkan sholat. Ya kan? Tidak boleh kita batalkan. Tidak boleh. Itu namanya tipu daya. Jadinya. Oh iya, tak boleh. Salah. Apa hukumnya wanita sholat melakukan iqamah pada sholat sendiri maupun berjamaah bersama perempuan? Sunnah hukumnya. Perempuan qomat tidak wajib. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, boleh perempuan qomat saat dia mau melakukan sholat sendiri atau berjamaah. Oh baik Pak, Masya Allah, jazakumullah khairan. Masya Allah, ternyata ada saudara tanpa yang ingatkan. Baik, ada pertanyaan kita satu lagi Pak, katanya, apa hukumnya anak laki-laki memandikan ibunya? Seperti itu Pak? Boleh. Selama maharumnya boleh. Boleh ketika istri meninggal, suami memandikan. Boleh juga kalau suami meninggal, istrinya memandikan. Boleh. Bagi mahramnya memandikan. Itu wallahu alam. Bagaimana duduk tahiyat akhir di sholat subuh dan apakah harus mengikuti cara duduknya imam? Para ulama berselisih pendapat terkait dengan duduk tasyahud akhir pada sholat yang memiliki satu kali tasyahud. Para ulama berselisih pendapat dalam hal tersebut. Ada yang mengatakan duduknya duduk iftirosh, yaitu dengan cara duduk di atas telapak kaki dan menegakkan kaki yang satu. Ada yang mengatakan duduk tawarruk, yaitu dengan cara duduk di warok, duduk dengan pantat, yaitu satu kaki telapak kaki ditegakkan, kemudian satu kaki dimasukkan di bawahnya. Itu namanya duduk tawarruk dan pantat kena lantai. Itu duduk tawarruk. Berselisih pendapat terkait dengan hal tersebut. Kalau ulama Syafi'iyah mereka mengatakan duduknya duduk tawarruk. Semua tasyahud akhir. Semua tasyahud akhir. Sementara sebagian ulama yang lainnya tidak duduk iftirosh. Dan itu yang kuat insyaAllah. Karena dalil yang dipakai oleh Syafi'iyah adalah dalil yang menjelaskan sholat yang memiliki dua tasyahud. Ini dalil hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kita baca hadis dan kelengkapannya dari awal sampai akhir, itu sholat dua tasyahud. Cuman mereka potong ya tentang duduk akhir. Duduk akhir. Dan ini yang kuat insya Allah karena dalilnya lebih banyak dan lebih sahih. Lebih banyak dan lebih sahih. Kemudian terkait dengan kita yang tidak berpendapat dengan hal tersebut, kalau imamnya duduk tawarruk, apakah kita ikut imam? Tidak. Hal itu kan perkara sunnah. Yang kita ikuti imam itu adalah perkara-perkara yang dohir, perkara-perkara yang nampak. Kalau dia takbir, kita takbir. Kalau dia ruku, kita ruku. Kalau sujud, kita sujud. Itu disebut oleh Nabi SAW dalam hadis. Bukan perkara-perkara yang tidak nampak. Bukan perkara-perkara yang tidak nampak. Seperti ini, duduk tawarruk, iftirosh ini kan tidak nampak. Karena kalau kita di belakang imam, kita tahu.
Tapi kalau kita sebelah sana atau di belakang sana kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Itu namanya perkara yang tidak nampak. Tidak wajib kita ikut yang tidak nampak. Tidak wajib kita ikut yang tidak nampak. Itu wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika keluar darah setelah kebiasaan dan ciri-cirinya darah haid, apakah bisa dihukumi haid? Kalau setelah kebiasaan tidak dihukumi, kecuali nanti berubah kebiasaannya. Pada dasarnya tidak dihukumi sebagai darah haid, walaupun di atas dirinya. Kalau kita punya kebiasaan, kecuali nanti kebiasaannya sudah berubah, baru kita ubah hukum. Allah Allah. Apa obatnya? Orang yang selalu merasa was-was atau selalu ragu, obatnya selalu rasa yakin. Selesai. Iya kan? Ketika kita selalu muncul was-was, bangun di atas yang yakin. Kita misalnya, tadi sudah wudhu sholat maghrib, muncul was-was. Udah batal nggak? Atau belum ini? Asalnya tidak batal. Demikian pula dalam sholat. Dalam sholat, kita dikasih was-was. Sepertinya ada yang keluar atau belum. Nabi bilang jangan keluar sampai mendengar suara atau mencium bau. Kalau sudah ada suara atau sudah tercium bau, kita sadari itu bau kita, kentutnya maksudnya, maka baru keluar. Karena bangun di atas yakin. Kalau ada ragu, buang ragunya, bangun di atas yang yakin. Bangun di atas yang yakin. Demikian pula kalau kita misalnya cebok, iya, dari buang air kecil. Kalau kita sudah cuci, sudah bersih asalnya, kita bangun di atas itu. Kemudian setelahnya kita ragu, jangan sampai ada menetes. Asalnya tidak ada yang menetes. Asalnya tidak ada yang menetes. Itu yang kita bangun di atasnya. Kalau kita ragu. Kalau kita ragu. Itu Allah Allah. Tidak nifas, kecuali bertepatan dengan waktu haid. Walaupun, katanya tidak ada orang yang haid nifas lebih dari 40. Iya, masalahnya betul, tapi kan ini nanti kita akan baca sebenarnya. Ini ada dalil dari Ummu Salamah. Karena nufasa taqudu fi ahdi Nabi SAW ba'da nifasnya arba'ina. Ini kan kayak kita ini bilang, itu kan penelitian. Lebih jelas ini adalah para perempuan yang nifas di masa Nabi SAW, mereka hanya duduk tidak sholat 40 hari saja. 40 hari saja. Walaupun keluar darah, maka wajib sholat. Ya kan? Kecuali bertepatan dengan masa haid. Ya kan? Kita katakan haid, tidak sholat. Karena memang ada yang berpendapat seperti itu, 60, tapi itu sisi yang doib. Karena lebih jelas yang mengatakan 40. Banyak. Itu kan bidan. Ini hadis. Dan bidan kan yang menciptakannya Allah. Ini di masa turun wahyu ini. Masalahnya. Masa turunnya wahyu. Kalau seandainya ada yang lebih dari itu, akan turun wahyu. Ini nih, Ummu Salamah ini mengatakan di masa Nabi, perempuan itu hanya duduk 40. Dulu juga ada bidannya, tapi tak sekolah kan begitu. Tapi bidannya ya langsung ada penyentuhan dari langit. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena wahyu turun. Sama dengan para sahabat berdalil akan bolehnya azl. Sekarang apakah kita kalau ada bidan tak boleh azl? Buang dalam saja supaya enak. Kan salah. Boleh berazl, mereka berdalil. Waktu itu kami buang di luar, wahyu turun. Artinya wahyu tidak melarang. Berarti boleh. Ini kan berdalil, ini masa turunnya wahyu.
masa turunnya wahyu. Nah, jepitnya orang di samping. Memang Pak, kan memang bukan lagi bagusnya, harus. Kan tak boleh dia menyakiti saudaranya. Daripada dia tindih saudaranya. Makanya, iya kan gini Pak. Dan ini kan duduk iftirot, cara duduknya itu sunnah. Cara duduknya. Bahkan sepakat kalau duduk bersila saja, tidak ada masalah. Iya kan? Apalagi menyakiti orang. Tak boleh kita melakukan sunnah, tapi menyakiti saudara. Dia mau paksa duduk tawarruk, karena itu sunnah, tapi tertindih sebelah. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh kita melakukan sunnah, tapi menyakiti tetangga. Ya kan? Tak boleh. Begitu. Kan tahu. Doakan hidayah. Nah, kalau sudah sering kita nasihati, doakan hidayah. Karena di atas mam itu yang bisa. Doakan hidayah saja. Gak usah kita nasihati terus. Nanti malah dia tambah jengkel. Dia tambah keraskan. Biar nih. Dan ada orang kan begitu Pak. Tidak peduli sama orang lain. Maka orang seperti itu, gak usah kita nasihati. Doakan saja hidayah. Nah, karena hatinya ada di tangan Allah. Ya kan? Baik. Iya, nah, Allah kan maha mendengar Pak. Tahu kita. Baik, kita cukupkan alhamdulillah apa yang kita ambil di malam hari ini. Subhanallah, hamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.